Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Atika dengan NIM 2521006. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jaringan nirkabel sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah jaringan nirkabel. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Apa sih itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel itu adalah jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkatnya. Jaringan nirkabel ini dapat digunakan untuk mengirim dan menerima data antar perangkat melalui gelombang radio atau inframerah. Pada jaringan nirkabel ini terdapat komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama itu adanya perangkat nirkabel. Perangkat ini seperti smartphone, laptop, tablet, atau sensor nirkabel. Perangkat nirkabel ini dapat berkomunikasi melalui teknologi nirkabel. Teknologi yang digunakannya itu ada Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC atau Near Field Communication. Yang kedua itu komponennya ada access point. Access point ini merupakan titik akses yang memungkinkan perangkat variabel untuk terhubung ke jaringan kabel atau internet. Biasanya digunakan dalam jaringan Wi-Fi untuk menyediakan akses ke jaringan nirkabel. Kemudian yang ketiga itu ada router nirkabel. Router nirkabel ini adalah perangkat yang menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel atau internet. Kemudian bertanggung jawab juga untuk mengirim serta menerima data antar jaringan nirkabel dan kabel. Pada jaringan nirkabel ini ada beberapa teknologi yang digunakan. Yang pertama itu ada Wi-Fi. Wi-Fi ini adalah standar komunikasi nirkabel yang paling umum dan paling banyak digunakan baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kantor atau kampus. Digunakan untuk menghubungkan perangkat ke internet yang menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz. Yang kedua, teknologinya itu ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat secara lokal atau terbatas dalam ruang lingkupnya yang kecil. Biasanya untuk menghubungkan perangkat seperti headset, speaker, dan keyboard ke smartphone atau laptop. Kemudian yang ketiga itu ada NFC atau Near Field Communication. Teknologi ini memungkinkan pertukaran data antar perangkat yang berdekatan, tetapi secara fisik, yang biasanya digunakan pada pembayaran mobile, pertukaran kontak, atau interaksi perangkat pintar. Kemudian pada jaringan nirkabel ini juga ada kelebihannya. Yang pertama itu fleksibilitas yang memungkinkan perangkat lunak bergerak secara bebas tanpa keterbatasan kabel. Jadi bisa dibilang tidak ribet karena tidak membawa-bawa kabel kemana-mana. Kemudian kemudahan dalam pemasangannya yang tidak memerlukan instalasi kabel yang rumit dan skalabilitas yang tinggi yang mudah untuk menambah dan menghapus perangkat pada jaringan. Kemudian ada tantangan dan keamanan jaringan nirkabel atau kelebihan atau kekurangan dari jaringan nirkabel itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya interferensi atau gangguan sinyal yang dapat mengganggu koneksi nirkabel tersebut. Yang kedua itu rentan terhadap serangan cyber, sniffing, spoofing, dan lain sebagainya. Jadi jaringan nirkabel ini rentan terhadap hacker dan jangkauannya juga terbatas. Tetapi juga tergantung pada teknologi yang digunakan. Kemudian yang kedua itu adalah penjelasan mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel ini adalah komponen fisik yang digunakan untuk mendukung dan mengelola konektivitas nirkabel antar perangkat. Perangkat keras ini mencakup router, access point, ada antena, dan perangkat jaringan lainnya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai router nirkabel.
Router nirkabel ini adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data jaringan nirkabel dan jaringan kabel atau internet. Ini juga berfungsi sebagai titik akses utama untuk perangkat nirkabel. Pada router nirkabel ini ada fitur-fitur yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu sebagai penghubung jaringan, yaitu menghubungkan jaringan nirkabel dengan jaringan kabel atau internet. Kemudian fitur yang kedua itu menyediakan WiFi untuk perangkat nirkabel, dan ada fitur firewall yang melindungi jaringan dari serangan hacker dan akses yang tidak sah atau akses yang ilegal. Kemudian yang kedua itu ada access point. Access point ini adalah perangkat nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel atau internet. Ini juga access point ini juga bisa digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan WiFi. Bisa disetting di access point-nya seberapa jauh jangkauan yang kita inginkan, tetapi kembali lagi kepada seberapa canggih akses point yang kita beli. Atau kemudian ada beberapa fitur pada akses point ini yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu adalah koneksi nirkabelnya menyediakan titik akses ke jaringan nirkabel. Kemudian jangkauannya bisa memperluas jangkauan sinyal WiFi, dan yang juga bisa memperluas dan memperkuat cakupan sinyal WiFi, dan bisa memanajemen pengaturan jaringan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu perangkatnya ada antena. Antena ini adalah perangkat keras yang digunakan untuk mentransmisi dan menerima gelombang elektromagnetik. Ini bisa digunakan pada perangkat nirkabel untuk meningkatkan kualitas sinyal dan jangkauan jarak. Kemudian ada fitur yang bisa kita dapatkan dari antena ini. Yang pertama fiturnya penguat sinyal, yaitu dapat meningkatkan kekuatan sinyal nirkabel. Kemudian yang kedua ada direksionalitas atau mengarahkan sinyal ke arah tertentu, dan kecepatannya dalam meningkatkan kualitas koneksi nirkabel. Kemudian yang ketiga itu adalah konsep umum WPAN. WPAN itu sendiri atau Wireless Personal Area Network adalah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat dalam jarak yang relatif dekat, biasanya dalam area pribadi seseorang. WPAN ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau sering kita gunakan dalam sehari-hari, seperti kita menggunakan smartphone, tablet, headset, dan sensor tanpa menggunakan kabel fisik. Yang pertama itu teknologi WPAN, ada Bluetooth. Bluetooth ini adalah teknologi WPAN yang paling umum kita gunakan dan memungkinkan pertukaran data antar perangkat dalam jarak yang cukup pendek, biasanya berkisaran sampai 10 meter. Kemudian yang kedua itu ada Zigbee. Zigbee ini adalah protokol WPAN yang digunakan untuk aplikasi IoT atau Internet of Things. Ini cocok untuk penggunaan di lingkungan yang memiliki banyak perangkat yang berkomunikasi dalam jarak yang relatif dekat. Jadi, jika ingin menyambungkan banyak perangkat, bisa menggunakan protokol Zigbee. Tetapi jaraknya yang dekat. Kemudian yang ketiga itu ada UWB atau Ultra Wideband. UWB ini adalah teknologi WPAN yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang sangat luas untuk mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi. UWB ini biasanya digunakan pada aplikasi seperti mentransfer file, lokasi real time, atau sensor nirkabel. Pada WPAN ini juga ada topologi yang digunakan. Yang pertama itu adalah topologi star. Pada topologi star ini, setiap perangkat terhubung langsung ke pusat kontrol atau perangkat sentral atau perangkat utamanya.
Jadi semuanya harus terhubung dulu ke perangkat utamanya, dan topologi ini biasanya digunakan pada jaringan Bluetooth. Kemudian yang kedua itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini adalah perangkat komunikasi langsung. Setiap perangkat berkomunikasi langsung dengan perangkat lain di sekitar dan memungkinkan cakupannya yang lebih luas serta redundansi atau duplikatnya lebih baik dalam jaringan. Kemudian yang ketiga itu ada topologi pohon. Topologi pohon ini hampir-hampir mirip dengan topologi mesh yang berhubungan satu sama lain, tetapi perangkat ini diatur oleh hierarki pohon. Ini memungkinkan penghematan energi dan manajemen yang lebih efisien. Jadi menggunakan topologi pohon ini hampir sama dengan topologi mesh, tetapi adanya penghematan energi di dalamnya. Kemudian kelebihan pada topologi WPAN ini, yang pertama itu adalah skalabilitas, mudah untuk menambah atau menghapus perangkat dalam jaringan. Kemudian WPAN ini juga fleksibel, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa keterbatasan kabel, tidak terganggu dengan kabel. Kemudian yang ketiga itu efisiensi energi. Banyak teknologi WPAN dirancang untuk menghemat daya baterai perangkat. Kemudian tantangan atau kelemahan WPAN ini, yang pertama itu ada interferensi, adalah gangguan sinyal dapat mengganggu koneksi WPAN. Kemudian keamanannya dalam mentransfer data itu cukup rentan dan jangkauannya terbatas. Kemudian yang keempat itu ada WLAN. Konsep umum WLAN. WLAN ini adalah Wireless Local Area Network, adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam area lokal seperti kantor, rumah, atau kampus. WLAN ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan secara nirkabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. WLAN ini juga banyak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi WLAN ini yang pertama itu ada Wi-Fi, adalah teknologi yang paling sering juga digunakan dan memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio pada frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz. Kemudian yang kedua itu teknologinya ada infrared yang digunakan dalam beberapa lingkungan untuk mentransfer data antar perangkat. Infrared ini memiliki jangkauan operasinya yang lebih pendek daripada Wi-Fi dan memerlukan garis pandang langsung antar perangkat. Kemudian yang ketiga itu teknologinya ada microwave, adalah teknologi WLAN yang kurang umum atau sudah tidak banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari atau pada zaman sekarang, tetapi juga ada terkadang dipakai dalam lingkungan industri atau lingkungan kampus. Jaringan microwave ini menggunakan gelombang mikro atau kecil untuk mentransfer data nirkabel dengan kecepatan yang tinggi. Pada WLAN ini juga terdapat topologi. Yang pertama itu ada infrastruktur mode. Dalam mode infrastruktur ini, perangkat terhubung ke jaringan nirkabel melalui access point. Access point ini juga bertindak sebagai titik pusat untuk koneksi nirkabel dan menghubungkan perangkat ke jaringan kabel atau internet. Dalam mode infrastruktur, perangkat terhubung ke jaringan nirkabel melalui access point. Kemudian access point bertindak sebagai titik pusat untuk koneksi nirkabel dan menghubungkan perangkat ke jaringan kabel atau internet. Kemudian topologi yang kedua itu ada ad hoc. Dalam mode ad hoc, perangkat terhubung secara langsung satu sama lain tanpa melalui access point. Jadi infrastruktur mode ini menggunakan access point, sedangkan ad hoc ini tidak menggunakan access point. Pada ad hoc ini juga digunakan
ketika tidak ada infrastruktur jaringan yang tersedia, seperti dalam situasi darurat atau saat membuat jaringan sementara. Kemudian kelebihan WLAN yang pertama itu ada fleksibilitas, memungkinkan perangkat untuk bergerak secara bebas tanpa keterbatasan kabel. Jadi tidak ribet menggunakan kabel, dan jangkauannya dan keterjangkauan memungkinkan akses ke jaringan nirkabel di berbagai lokasi tanpa perlu menginstal kabel fisik. Kemudian skalabilitas, mudah untuk menambahkan atau menghapus perangkat dari jaringan. Kemudian ada tantangan atau kekurangan dari WLAN. Yang pertama itu keamanan, untuk melindungi data yang ditransfer antar perangkat dalam WLAN dari serangan yang tidak sah. Kemudian yang kedua ada interferensi, gangguan sinyal dapat mengganggu koneksi WLAN, dan jangkauan jarak operasi WLAN tergantung pada lingkungan dan perangkat yang digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, WLAN ini cukup sering kita gunakan contohnya menggunakan WiFi di rumah. Saat kita menggunakan smartphone atau laptop di rumah, kita dapat terhubung ke jaringan WiFi untuk mengakses internet. Kita bisa browsing, menonton video, atau bermain game secara nirkabel atau tanpa kabel, atau menggunakan kabel. Kemudian dengan menggunakan teknologi WiFi dan akses point, kita dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa kabel. Kemudian yang kelima itu ada jenis keamanan WLAN. Pentingnya keamanan pada WLAN ini, keamanan WLAN ini atau wireless area network penting untuk melindungi data dan privasi pengguna. Tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, jaringan nirkabel rentan terhadap serangan dan penyusup. Kemudian jenis keamanan WLAN. Yang pertama itu ada WEP atau Wireless Equivalent Privacy. WEP adalah protokol keamanan WLAN yang sudah tua atau yang pertama keluar dan rentan terhadap serangan, menggunakan enkripsi kunci yang lemah dan mudah ditembus. Kemudian yang kedua itu ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA ini adalah peningkatan dari WEP. Jadi upgrade dari WEP yang menyediakan tingkat keamanan yang lebih baik daripada WEP, dan menggunakan enkripsi kunci yang lebih kuat dan metode autentikasi yang lebih aman. Kemudian yang ketiga itu ada WPA2 atau Wi-Fi Protected Access 2. WPA2 ini adalah versi yang lebih kuat dari WPA atau upgrade dari WPA, pembaruan dari WPA, dan merupakan standar keamanan WLAN saat ini. Jadi sekarang sudah memakai standar WPA2 dan menggunakan enkripsi AAS atau Advanced Encryption Standard yang sangat kuat. Kemudian yang keempat itu ada WPA3 atau Wi-Fi Protected Access 3. WPA3 ini adalah versi terbaru dari standar keamanan WLAN yang diperkenalkan untuk meningkatkan keamanan dan privasi. Pada WPA3 ini mereka menawarkan enkripsi yang lebih kuat daripada WPA dalam perlindungan terhadap serangan brute force. Kemudian jenis keamanan WLAN ini ada teknik keamanan tambahan supaya jaringannya lebih aman. Yang pertama itu ada WPS atau Wi-Fi Protected Setup. WPS ini adalah fitur yang dirancang untuk memudahkan pengaturan jaringan nirkabel dengan menekan tombol atau memasukkan PIN.
Jadi WPS ini bisa digunakan menggunakan PIN. Namun seringkali rentan juga terhadap serangan hacker karena lemah dalam metode autentikasinya. Kemudian yang kedua itu ada MAC filtering. MAC filtering ini membatasi akses jaringan berdasarkan alamat MAC perangkat. Meskipun bisa menjadi lapisan keamanan tambahan, tetapi mudah untuk dihindari dengan teknik spoofing. Yang ketiga itu ada VPN atau Virtual Private Network. VPN ini menyediakan koneksi yang terenkripsi antara perangkat dan jaringan, bahkan di jaringan WiFi publik sekalipun. Ini adalah lapisan keamanan tambahan yang efektif untuk melindungi data yang sensitif. Jadi antara WPS, MAC filtering, dan VPN untuk tambahan keamanannya kita bisa menggunakan VPN. Kemudian ada langkah-langkah keamanan WLAN yang disarankan supaya yang pertama itu yaitu menggunakan enkripsi WPA atau WPE3 dengan kunci yang kuat. Kemudian yang kedua, mematikan fitur WPS jika tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi. Karena itu merupakan salah satu langkah-langkah keamanan. Kemudian yang ketiga itu mengaktifkan pembaruan perangkat lunak pada perangkat jaringan. Jadi setiap ada pembaruan mereka akan update secara berkala. Kemudian yang keempat itu adalah memastikan firewall serta antivirus aktif pada perangkat yang terhubung ke WLAN. Jadi untuk menjaga keamanannya, firewall dan antivirus itu harus terus aktif di saat kita mengakses internet pada WLAN. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaringan nirkabel telah mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi secara fundamental. Dengan WPAN, seperti Bluetooth, perangkat dapat terhubung dalam jarak yang sangat dekat, serta memungkinkan pertukaran data yang cepat serta efisien antar perangkat. Sedangkan pada WLAN bisa memperluas jangkauan kita dengan menyediakan koneksi nirkabel di area yang lebih luas seperti di rumah, kantor, ataupun tempat umum. Jadi WLAN ini memperluas jangkauan kita sehingga bisa memanfaatkan jaringan nirkabel. Keduanya ini memainkan atau memiliki peran yang amat penting dalam memfasilitasi konektivitas yang mulus dan berkelanjutan dalam dunia yang semakin terhubung secara digital. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.